Yo, Rekku. Wis iku wis ngerekam iku. wis. Ndukuring. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dito lang buyar Wis iku wis Ya. ngerekam iku. Yo, mulai. Wis. Ndukuring. Saudara-saudara pungutan pring. Sopo ae jenenge? Vlog duniaku. Ya, vlog duniaku namanya. Serbaguna channel. Ya, saudara-saudara vlog duniaku, Serbaguna channel dan saudara-saudara dari pungutan pring. Saat ini kami bersama Subscribe to my channel. And also press this bell icon. saat ini kami bersama Mas Tony Indigo mencoba untuk bertanya-tanyain tentang keberadaan dari tempat ini, Mas Tony. Apa yang bisa diceritakan, Mas Tony? Jadi apa ya? Jadi gini lah itu, kalau menurut dari pandangan spiritual saya sih, tadi saya udah flashback ke masa lalu, tempat ini itu sebenarnya apa gitu. Tempat ini itu ada sebuah pemukiman yang sangat besar gitu, yang berdekatan apa ya? Di tempat ini tuh Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Terus berdekatan dengan apa? Berdekatan dengan istana atau dalam istana atau berdekatan dengan apa? Apa tuh? Enggak, tadi kan bilang. Oh, itu mau dah. Ini berdekatan dengan apa? cara itu bukan nih kak kalau ngomongin lah kok aku mau berdekatan aku mau aku biru ngomong Ya. Artinya menurut Mas Tony ini adalah sebuah pemukiman yang sangat besar. terus pemukiman itu tadi, Mas Tony, apakah ada hubungannya dengan lingkup istana? Di luar atau di dalam istana? Kalau daerah pemukiman di sini sih, kalau menurut saya, pandangan saya sendiri itu ya masih masuk kawasan Majapahit, tapi di daerah luar gitu, Luar istana. luar istana. Terus adanya nama desa. Ini kan nama desanya kan Gading. Gading itu dari sejarah rakyat ya, sejarah lisan. Cerita rakyat. Cerita rakyat. Diduga tempat persinggahannya dari Rakuti di masa Jaya Negara. Apakah betul itu, Don, bahwa Gading tersebut merupakan persinggahan dari Rakuti? Kalau sebentar mas ya sangat betul sekali mas terhadap cerita itu, karena waktu itu kan saya udah bilang waktu ini Yang konten yang dulu. Iya. ya konten yang dulu itu saya udah pernah bilang bahwa Rakuti. Rakuti itu pernah bersinggah di desa Gading itu. Nah, uniknya tempat ini begini mas, sebenarnya yang jadi pertanyaan setelah adanya galian bata merah ini, pertanyaan saya itu begini sebenarnya, yang jadi unek-unek saya itu, tempat ini kan sebelah sisi barat dari tempat ini itu kan pertirtaan Candi Tikus, ya kan? Nah yang di sisi utara, sisi utara itu situs Kumitir. Sedangkan di sini tadi waktu kita keliling itu banyak sekali pecahan-pecahan gerabah, keramik dan lain-lain. Apakah benar ini sebuah pemukiman yang dulunya itu tempat antara penduduk atau punggawa-punggawa dari
kerajaan Majapahit. Itu yang saya Artinya apa ya, ada unek-unek. pemukiman elit Iya, gitu ya. tidak jauh dari apa ya, di situs Ngrogol dulu itu. Hmm. Itu kan banyak sekali ditemukan kayak keramik berapa terakota dan itu Mas. Itu Pertanyaannya iya, gini, pertanyaannya itu apakah pemukiman Heeh. dari rakyat biasa iya atau pemukiman dari orang-orang besar. besar? Soalnya kan dekat dengan situs Kumitir dan Petirtaan dan Candi Tikus Tikus. seperti itu. Apa tuh? Ya, menurutku sih ini lah ya. Yang ku nek kanggo aku dhewe. Iku di setiap pemukiman itu mesti ada sebuah yang dinamakan candi. Di maupun itu agak jauh mesti ada. Dan itu ya. Nek yang dibilang Mas tadi itu apa ya, kok di setiap pemukiman ya kayak ada di sebelah sana, di sebelah barat itu ada Candi Tikus, di sebelah utara ada situs Kumitir. Itu pemukiman biasa atau pemukiman elit. Kalau sangat dekat sekali dengan candi-candi itu pemukiman elit, Mas. Tetapi kalau pemukiman biasa itu lebih jauh dari Candi-candi candi-candi gitu. candi Iya. itu untuk semacam apa ya, acuannya dari situ. Iya ada. Ya istilahnya sama dengan saat ini di zaman sekarang ya kan. Yang sangat apa ya, yang membuat bikin saya itu semakin merasa penasaran itu kan gini Mas, situs Kumitir itu kan sangat begitu besar, tapi pas waktu sebelum diekskavasi saya ke sana itu kan apa ya, ya namanya orang kan ingin tahu gitu loh. Nggak banyak sekali istilahnya penemuan Temuan-temuan. seperti itu ya, terakota Iya. atau keramik-keramik Iya. itu kan nggak banyak, sedangkan di sini tadi Mas lihat sendiri banyak sekali ya. Terus Kapasitas apa namanya, pondasinya, struktur pondasi juga itu berseket-seket kotak gitu. Banyak pecahan-pecahan keramik berapa dan lain-lain. Itu kan sangat menarik sebenarnya ya. gimana Mas Doni? Apakah ada hubungannya Mas? Ada nggak Hubungannya antara tempat ini dengan situs situs Kumitir atau dengan Petirtaan Candi Tikus? Apakah itu satu komplek ataukah beda? Pelan-pelan ya Mas. Jadi kenapa kok sangat berdekatan sekali dengan Candi Tikus, situs Kumitir? Karena apa ya, masih dalam satu wilayah itu, satu kawasan gitu ibaratnya gitu. satu kompleks? Satu komplek ya. Lingkupnya berarti ini juga dulu situs Kumitir bisa jadi, karena kan bukan Kumitir kan aslinya Iya, Kumeper kan. Kumeper. Bisa jadi Gading pun dulu ya Iya, wilayahnya itu. Kumeper, karena ada apa ya, bertambahnya zaman sehingga ada pemetaan-pemetaan. Soalnya kan pas waktu ekskavasi kedua ya kan, itu kan ekskavasi dari BPKP itu kan katanya ekskavasi terbesar se Jawa Timur ya kan? Apakah memang itu yang selama ini dicari orang-orang tentang Majapahit? Iya. Itu maksudnya sangat dengan Sebagai apa ya, bentuk penuh tanda tanya, makin penasaran gitu loh. penasaran. Soalnya kalau kita melihat dengan apa istilahnya mata pandang yang sekarang itu kan orang awam itu kan nggak bisa. Paling tidaknya kita itu apa ya, kalau saya pribadi Menduga-duga. ya ingin bisanya hanya kalau sekarang bisa menduga, tapi berhubung ada Mas Tony makanya saya ingin tahu Gitu. ya dengan mata Seberapa kaca indigo besarkah Mas Tony. situs Kumitir itu tadi Mas Wan? Ya begitu ya Mas Iya Iwan? iya, heeh. Dan seberapa megahnya gitu. Hipotesis dininya itu Iya. adalah merupakan istana dari Biwengker, hipotesis dini ya kan. Apakah betul seperti itu menurut pandangan mata indigo?
apakah memang megah gitu? Kalau apa ya, Kok tau niki mana nangis terus mikir ya? Topik iki. Enggak lah. Kita kan membahas sisi lain di bagian situs Kumiter Gitu. bukan di situs Kumiternya. Nah, acuane yang kita pakai itu Kumiter. istilah patokan Kumiter. Ya, karena dekat. Kita membahas pinggiran Kumiter, tidak Oh. Kumiternya gitu loh maksudnya itu. itu mau pindah mau ngapain? Ya, maksudnya Sebesar apakah? Oh, kan ini sudah satu tadi Iya. menurut Mas Tony tempat ini masuk dalam lingkup Iya, situs wilayah Kumiter. Kumitir, Satu kompleks. satu kompleks. Apakah benar itu satu komplek ataukah tempat ini itu Bisa. beda dari Beda situs dengan- Kumiter dengan penceritaan dan Teko? Jadi kalau menurut dari pandangan saya sendiri sih, Kang Eko, Irwan. Mas Irfan itu apa ya? Sebenarnya situs Kumiter itu ya kalau istimewa sih memang istimewa, Mas Eko. Ya sangat luas lah. Terus Ini kita membuka rumput aja di sini kita menemukan pecahan. pecahan dari daerah kota. Apa mau pertanyaan? Anu kemegahan Kumiter. Gak Oh, kemegahan. satu komplek apa enggak? Heeh. Wes Dengan- mau masuk dalam satu komplek. Oh iya. Wes. Terus iku situs Kumiter megah apa tidak? Heeh. Nah, iku durung anu. Situs Kumitir itu Mas Tony, apakah titik itu ya? Hah? Titik itu yang diekskavasi itu merupakan pusatnya apa mek pinggiran ini? Iya. Jangan-jangan pusatnya endi terus Iya. kono pucuke sing diekskavasi gitu loh. Menurut Mas Tony apa? Bangunan utama kah? Gitu loh. Yang diekskavasi itu kan bangunan utamanya dari situs Kumitir, dari wilayah yang diistimewakan di daerah Bambang. Kumitir apa tidak? Itu kan hanya kalau menurut saya sendiri sih itu kan hanya penglihatan mata batin seseorang, karena apa ya ibaratnya menurut ide mereka menurutku sih ku dari sing luwih ku pinggiran Mas. Tengah-tengah niku daerah kono sampai ini ujung kono. Oh. Jadi itu apa ya istilahnya kayak tembok lurus gitu. Itu hanya cuma pinggiran kalau menurut saya sendiri gitu. Yang pusat dari tengah-tengah gitu ya. Itu di daerah sana lebih positifnya. Enggak jauh dari sini tepatnya. Grogol. Iya. Ya, rono lang grogol, Bos. Rokok. Ya, rono lang grogol iki. Rokok. Tapi temuannya kono lebih istimewa ya. Bingung ya. Iya. Kode. Tapi untungnya terselamatkan gitu. Artinya masih ada sesuatu titik-titik yang diekskavasi sehingga kita bisa mengetahui begitu. Ya teman-teman penghutan pring, poin-poin yang kami dapati dari pembincangan alah warungan ya, Iya. teman-teman ya. Perbincangan alah anak warungan ini. Kita tidak hari ini sebenarnya kita tidak difokuskan ke situs Kumiter Iya. ya. Ini kan kalau pertanyaan Nah. saya ini kan pinggiran dari situs Kumiter yang sedang dilakukan Iya. ekskavasi oleh BPJD. Soalnya kenapa? Dari pinggiran situs Kumiter, katakan titik pusat situs Kumiter di sini, sebelah utara, ya kan? Sebelah selatan, sebelah selatan, sebelah barat itu kan masih Banyak sekali. Iya. Apalagi tadi temuan struktur. iya, kemarin tuh kan saya sama Mbak Udin juga kan yang sisi timur dari tempat ini itu jaraknya kurang lebih 700 meter dari situs Kumiter. Itu kurang lebih 700 meter itu ada sebuah tembok atau talud. Itu kemarin dilakukan penggalian oleh pemilik tanah gitu loh. Dan di situ muncullah sebuah talud itu. Untungnya talud itu sudah kami laporkan ke pihak
BPJB, dan alhamdulillah sudah Data. sudah didatangin ya, semoga saja bisa diekskavasi untuk kelanjutan. Nah, kan kalau begini kan sudah terjawab sudah ya Mas ya. Namanya kalau kita melihat dari sisi pandang sekarang, otomatis saya pribadi hanya bisa menduga gitu Mas. Oke teman-teman, Pungutan Pring, alhamdulillah obrolan ala warungan sama anak Indigo sebagai rakyat biasa itu bebas ya. Kami di sini mengeluarkan unek-unek. Iya, Kenapa sih sampai Majapahit itu seakan-akan ditenggelamkan dengan adanya situs Kumitir dan beberapa temuan-temuan yang saat ini itu sudah menjadi bukti bahwa Majapahit itu sangat luas, Majapahit itu sangat megah, dan menurut dari pandangan Mas Tony, wilayah Gading pun itu juga masuk dalam lingkup daerah Kumepet atau Kumitir. Artinya nama Kumitir yang menjadi titik pusat ekskavasi saat ini, kalaupun itu dilakukan ekskavasi secara terus menerus 5-10 tahun tidak akan selesai, maka akan merambat begitu ya, makin melebar dan akan ditemukan hal-hal sesuatu yang baru yang lebih istimewa. Karena setelah dilakukan ekskavasi dari pihak BPJB sendiri pun itu banyak Mas, kawasan pinggiran Dari situs situs Kumitir, itu tadi. iya itu yang banyak yang ditemukan, semakin muncul Makin muncul. kayak ini tadi kan sebenarnya kan kalau misalkan tersematan tadi kan putus sebenarnya, ya kan, paling ya cuma karena terjadinya gesekan tanah atau pergeseran tanah sehingga struktur tersebut itu bisa berpindah lah, Pecah mungkin atau ya pecah atau apa gitu ya. Tapi nggak jauh dari tempat ini nanti ada talut Mas, itu kurang lebih lebarnya itu 1,20 meter lebarnya, panjangnya itu kalau saya perkirakan, ini hanya perkiraan ya Mas ya, bukan itu, dari utara ke selatan, memanjang dari utara ke selatan gitu. Berubah seperti talut pagar pembatas gitu. Iya, sangat besar sekali. Ya teman-teman, bisa kita bayangkan bahwa di dalam tanah ini ya, hanya kedalaman 2-3 meter terdapat banyak struktur bangunan kuno, yang artinya di sini adalah suatu pemukiman yang diistimewakan. Waktu itu melihat dari banyaknya benda-benda peralatan rumah tangga seperti keramik dari terakota dan porselin juga itu banyak kami dapati di sini. Oke, semoga bermanfaat atas tayangan ini.